Halo, halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Meka Madina. Dan kali ini aku mau bahas tata cara gimana sih kita itu ngelamar kerja ke Turki, terus berapa lama prosesnya sampai terbang. Jadi ini aku mau sharing dari pengalaman pribadi aku ya guys. Waktu itu kan aku lagi milih-milih karena kondisi ekonomi yang sulit. Aku tuh lagi kayak gimana sih caranya gitu biar aku tuh dapat kerjaan yang pendapatannya itu bisa menutup semua hutang-hutang aku gitu, karena memang lagi susah banget apalagi pasca covid ya guys. Nah, aku kan ingin kerja ke luar negeri, tetapi usiaku tuh udah 37 tahun guys waktu itu. Dan aku coba cari PT yang bisa memberangkatkan aku itu ke Hong Kong waktu itu pengennya, atau ke Taiwan gitu. Tapi waktu itu aku dengar kalau temanku yang mau berangkat ke Taiwan itu dia tuh sampai di PT sampai 1 tahun karena ada kendala kayak antar pemerintah gitu, aku kurang tahu apa. Tapi sekarang udah mulai lancar sih pemberangkatannya. Nah, kalau untuk yang ke Hong Kong itu aku udah sampai mulai belajar bahasa Mandarin guys, bahasa Kantonis kalau nggak salah ya. Nah, itu kenapa kok aku nggak ke Arab atau ke Singapura gitu, karena aku mikir kan aku jauh pisah dengan keluarga aku, dengan anak-anakku, jadi sekalianlah yang memang gaji per bulannya itu yang lebih gede dikit gitu. Waktu itu sih mikirnya gitu, karena jujur sih motivasi aku kerja tentu karena uang ya guys, karena ingin membantu kondisi ekonomi keluarga. Nah, terus aku tuh cari-cari lagi gitu, terus ada kayak lowongan ke Inggris gitu, ke perkebunan, tetapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak yang kabur, banyak yang tidak mendapat target, sehingga mereka tuh kayak malah rugi gitu. Akhirnya beberapa saat kemudian aku mulai ngelihat kayak ada orang, kayak ada gitu temen lah ya, cewek gitu, dia posting katanya bisa kerja ke Turki gitu, gajinya tuh lumayan gede, gajinya tuh US dollar. Nah, dari situ aku memutuskan sepertinya aku memenuhi persyaratan ya. Persyaratannya apa aja kan udah aku bahas ya, ada 3 waktu itu. Nah, salah satunya kan bisa bahasa Inggris 40%. Nah, itu kan alhamdulillah nih aku bisa. Nah, setelah itu aku menyiapkan paspor, aku membuat paspor baru. Terus aku punya kemampuan bahasa Inggris, dan aku harus menyiapkan uang saku yang notabene waktu itu di tengah kondisi yang lagi sulit, aku tuh kayak menggali hutang lagi guys, kayak nekat gitulah biar aku tuh bisa kerja gitu. Sudah aku siapkan 3 hal itu, kemudian aku menghubungi temanku yang ada di Turki. Sebenarnya bisa sih langsung menghubungi agensi, tapi waktu itu kan aku belum kenal siapa-siapa agensi manapun di Turki, dan aku belum pernah kerja di luar negeri manapun. Jadi aku melalui perantara itu guys, melalui temanku yang ada di sini. Lagian kalau menurutku sih lebih baik kalau lewat temen ya, kalau apa-apa tuh enak ceritanya gitu, terus kayak lebih ayem gitu kalau kita punya teman Indonesia yang tinggal di Turki. Nah, karena aku uang sakuku kan sangat terbatas, itu aku mau cari yang potong gaji gitu guys. Setelah aku membuat video perkenalan, aku berikan video perkenalan itu beserta foto paspor ke sponsor. Kemudian sponsor itu menyerahkan ke agensi. Nah, dari situ sekitar seminggu aku dapat majikan. Ada sih yang majikan cari tanpa agensi gitu, tetapi karena saya takut di imigrasi itu ada kendala gitu. Kemudian setelah dapat majikan, aku kayak janjian gitu guys, melakukan interview dengan majikan. Nah, setelah interview dan kita udah cocok semuanya, kita
menentukan tanggal keberangkatan guys. Waktu itu aku berangkat secara kayak pakai visa turis gitu guys, yang pertama itu, tetapi ternyata aku tuh gagal. Nah, karena gagal dan setelah menunggu beberapa bulan gitu, 1 bulan lah, aku kayak sama temanku tuh, dia bantuin aku untuk melamar lagi lah ke agensi lain. Aku bikin video baru dan 1 minggu aku dapat majikan, melakukan interview, kemudian kita saling cocok. Ya udah, aku pergi ke Turki dengan jalur calling visa atau pakai visa kerja ya guys, jadi ini lebih aman. Setelah itu aku harus ke Jakarta. Kayak agensi itu dia kayak bikin rendezvous gitulah, kayak tanggal kapan sih aku bisa menyerahkan berkas-berkas untuk mengajukan visa kerja ke kedutaan besar Turki yang ada di Jakarta. Setelah mengajukan berkas, dan waktunya tuh sempit banget ya waktu itu guys, tetapi ya alhamdulillah sudah terpenuhi semua. Nanti di video selanjutnya aku akan mau bahas berkas-berkas apa saja sih yang perlu dipersiapkan kalau kita mau mengajukan visa kerja ke kedutaan besar Turki ya guys. Setelah mengajukan dan alhamdulillah diterima, itu kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan gitu prosesnya. Itu aku harus pergi ke kedutaan besar Turki lagi di Jakarta untuk cetak visa itu ke paspor guys. Nah, setelah proses cetak visa, karena memang udah positif visa aku di ACC ya, agensi sama majikan mereka sekalian kayak membelikan tiket, jadi udah tahu tanggalnya kapan. Itu sejarak sekitar ya 3 harian lah, itu aku udah berangkat ke Turki. Nah, itu jadi urutannya seperti itu ya guys. Biar nggak bingung, nanti di sini aku bakal tulis satu persatu untuk berapa lama bisa berangkat. Jadi anggap aja setelah bikin video interview 1 minggu dapat majikan, setelah itu bikin appointment tuh sekitar anggap aja 1 bulan, appointment ke kedutaan besar Turki ya, terus di ACC nya tuh sekitar anggap aja 2 bulan, berarti sampai terbang itu kira-kira prosesnya 3 bulan. Dan alhamdulillah kalau ke Turki itu kita nggak perlu di penampungan guys, kita cukup menunggu di rumah, kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan anak dan suami dan keluarga di rumah, sambil ya kita cari kerjaan sampingan dulu lah gitu waktu itu guys. Oke guys, terima kasih. Untuk video selanjutnya tunggu ya guys. Terima kasih perhatiannya. Di sini aku lagi ada di Bodrum guys, lihat bagus banget kan viewnya. Nah, nanti mungkin di video berikutnya aku mau bikin kayak indahnya Bodrum gitulah ya, kayak gitu ya, karena memang aku di sini belum bisa ambil cuti, jadi ya terbatas ya guys. Mungkin kayak sekali-kali pas waktu aku keluar gitu aja bisa kayak ngerekam atau apa. Makasih guys, assalamualaikum.